Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Nah, baru kedengaran ada 5.000 orang di sini. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di sini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sejenak saya mengajak Bapak Ibu untuk tenang. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tenang untuk kita bisa dengan damai menerima firman Tuhan. Kita tenang dulu sejenak supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Baik, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadirat Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat pagi hari ini. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, melayakkan kami untuk kami boleh datang di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Persiapkan setiap hati kami juga untuk kami boleh ditaburi akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani, baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, asal, koletan, terlebih hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmatnya dari surga turun atas hamba-Mu. Pelayanan hamba-Mu boleh menyukakan Engkau, nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami juga teringat saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, tibakan sampai di tempat ini, biarlah boleh bersama-sama kami beribadah di bait Yesus. Kami serahkan sekali lagi ruangan tempat ini, ruangan hati kami. Biarlah hanya hadirat-Mu saja, Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini, terlebih dalam hati kami, sehingga kami pulang tidak sama saat kami datang. Kami membawa damai sejahtera Engkau. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami boleh semakin setia melayani Engkau. Kami semakin setia untuk mengiring Engkau. Terpujilah Engkau Yesus. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan tubuh jasmani kita untuk datang menghadap Tuhan. Sebab hanya karena anugerahnya kita boleh ada saat ini, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada saat ini. Setiap firman dan janji-janji Tuhan, itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, jalan bersama
sebanding dengan apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya minta hatimu untuk terbuka menerima Dia, hatimu untuk selalu datang dengan penuh kerinduan kepadanya, sebab Dia Allah yang tidak pernah melupakan engkau sebagai ciptaan tangannya. Mari bersama-sama kita berikan semua yang ada di dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Ku berikan semua yang berharga, katakan semua yang terbaik Tuhan, dari hidupku hanya bagimu, hanya sekali lagi di hadapan Tuhan katakan dengan teguh. Mari jemaat Tuhan katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik itu datangnya dari Engkau dan kami persembahkan kembali kepadamu. Hanya bagimu, hanya untuk, hanya ku berikan semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanya bagi. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Mari kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya yakin ada sukacita. Berikan senyum kanan kiri, berikan salam. Ada sukacita di dalammu. Tidak ada sukacita karena Tuhan adalah tempat hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Semangatnya di mana semangatnya? Sorak-sorai dari Tuhan. Haleluya.
sukacita, ada sukacita. Mari kita ungkapkan sukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Bersama-sama kita mau bersukacita di hadapan Tuhan.
Silakan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Begitu juga kita akan sebelumnya berdoa bagi persembahan. Ibu Ida, silakan. Bapa kami Tuhan Yesus, Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi kami, karena kami masih biarlah kami memberi dengan sukacita, biarlah kami memberi dengan hati yang selalu mengasihi Bapa. Tentu tidak berkati Tuhan berkesukaan kami percaya rencana kasih memberi kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Dari hidupku hidup, lepaskan kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, dan Ku berharap diriku bersamakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku hidup dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Diriku bersamakan, diriku bersamakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku hidup dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa jemaat KDI yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Lila. Mari kita siapkan hati kita, hati yang tersubur, tanah hati yang paling gembur untuk menerima benih-benih firman yang akan disampaikan oleh hambanya pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami rindukan untuk selalu mendengar firman-Mu, karena firman itulah pelita bagi kaki kami, dia terang bagi jalan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan apa yang disampaikan hamba-Mu bukanlah buah pikir hamba-Mu, bukan yang ada di dalam hati hamba-Mu, tetapi dia adalah hikmat daripada Roh Kudus-Mu. Dia adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kami jemaat-Mu menyiapkan hati kami Tuhan sebagai ladang tanah hati yang bersubur menerima firman. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahami,
kasih juga pagi ini Tuhan, kami tidak mendengarkan firman-Mu, kami tidak mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti, memahami setiap firman yang kami dengar Tuhan. Hamba-Mu sudah Kau percaya untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, urapi anak-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan anak-Mu Tuhan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu boleh dipermuliakan dalam firman ini Tuhan. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap diberkati dengan firman Tuhan. Ada amin. Ya. Firman Tuhan pagi ini masih seputar tentang keluarga ya. Beberapa minggu yang lalu tema yang saya berikan yaitu tujuan memberkati anak kita. Kalau sekarang tema pagi ini yaitu keluargaku adalah surgaku. Yang setuju keluarga kita adalah surga kita, angkat tangan. Ya, keluargaku adalah surgaku. Ini sebetulnya menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Yang setuju, katakan amin. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita, tentunya ini ada unsur kesengajaan ya. Kalau keluarga kita seperti surga, seperti kerajaan Allah, itu tentunya ada unsur dan kesengajaan. Sudah direncanakan ya, sudah dibuat ya, sudah diciptakan agar keluarga kita itu seperti di surga. Apa sih keluarga kita seperti surga itu? Yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kenyamanan, dan ini juga ada harus kerjasama di antara keluarga kita ya. Ada saling mengasihi, saling menghormati ya, juga tentunya saling mengampuni ya. Kalau di dalam keluarga kita itu ada rasa nyaman, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketika kita keluar dari rumah, entah itu kita bekerja, entah kita kuliah, sekolah, atau berkumpul dengan teman-teman, maka aura yang ada di dalam diri kita ini juga akan membuat teman-teman kita di sekitar kita juga merasa nyaman ya. Jika kita, kalau di dalam keluarga kita ada perselisihan, ada pertengkaran yang belum diselesaikan, nanti akan terbawa ya di dalam tempat kerja kita, di dalam kita berkumpul dengan teman-teman, kuliah, juga ada pelayanan. Kalau belum diselesaikan, itu akan berdampak untuk orang sekitar kita ya. Orang sekitar kita merasa tidak nyaman ya. Juga kita yang merasa belum menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita juga merasa ada beban ya. Mau guyu rasanya nggak 100% ya. Kalau mau ketawa ketiwi juga pasti ada yang mengganjal. Gitu juga di sekitar kita itu juga berpengaruh ya. Paling temannya bilang gini, kok dihai nggak kayak biasa gitu ya. Itu juga kalau kita tidak membereskan masalah kita juga memberi aura yang tidak baik ya. Orang merasa di sekitar kita merasa nggak nyaman ya. Begitu juga orang yang lagi bermasalah ini pasti yang akan merasa sensitif ya. Orang mesem dikira kenyek ya. Orang guyu, kok guyu aku gitu loh ya, merasa sensitif. Ada juga orang kalau bermasalah bawaannya tuh diam aja. Saya dulu kan pernah bekerja juga ya. Ya, tapi biasanya ceria, tiba-tiba kok diam aja. Apa sih ini? Paling yuk masalah bojone gitu. Bahkan masalah di anaknya gitu. Jadi
Kebudayaan keluarga itu akan memberi dampak ya, pada kita ya, walaupun kita keluar dari rumah. Ada juga orang yang bikin masalah di dalam keluarga ya, marah-marah, orang di rumah membuat orang di rumah kecewa, sakit hati, tapi begitu di luar rumah tetap enjoy ya, seperti nggak ada beban ya, bahagia-bahagia aja ya, happy aja. Nah, orang seperti ini perlu dipertanyakan kehidupan rohaninya ya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan keluarga di sini? Yang dimaksud keluarga di sini itu keluarga inti, yaitu ada ayah, ada ibu, ada anak. Dan ini tidak terbentuk begitu tiba-tiba. Orang Jawa tuh tidak ujuk-ujuk ya jadi keluarga. Pasti ada awalnya ya, yaitu dari pertemanan ya. Laki dan perempuan berteman ya, berteman lama-lama kok dilihat kok Mbak Ida ini ya, nanti kita makin lihat Mbak Ida, namanya Ida ini kok tak lihat semakin lama kok semakin manis ya, nyalemi gitu loh, nyalemi. Jadi si pria tuh naksir sama Mbak Ida. Ternyata yang namanya Mbak Ida ini juga ternyata ada hati. Maka mereka ini jadian. Kalau salah satu yang seneng ya nggak mungkin jadian gitu. Jadi yang si cowoknya ini biasanya cowok itu kalau suka sama cewek itu juga cerita sama temannya, sama temannya ya. Aku seneng sama ini, nanti sama ini. Kamu bilang kalau kamu suka. Ini orang dahulu ya, orang dahulu. Kalau seneng sama wanita ini nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh ya cepet-cepet gitu loh ya. Nggak ada orang Jawa nggak ada tek dikali-kali gitu. Sekarang tuh lah seneng ya seneng gitu ya. Terus apalagi kalau sekarang tuh sudah ada HP ya. Kalau seneng sama cewek itu sudah bergaul bersama berapa lama itu, terus kalau nggak berani mengucapkan hanya melalui HP ya, kita jadian yuk. Oke. Tapi kalau orang dulu itu nggak berani gitu. Kalau orang dulu itu harus yang ngomong tuh laki-laki. Kalau perempuan tuh nggak berani gitu. Dan rasanya saru. Orang dulu itu orang perempuan yang menyatakan rasa senang ke orang laki saru. Harus laki dulu yang menyampaikan. Dan orang dulu tuh menyampaikan senang tuh nggak seperti sekarang, malu-malu. Ada rasa takut. Sampai temannya gini, bisa ngomong tak? Burungin wani. Nanti ngomong deg-degan ya aku gitu. Untuk gayamu aja tapi ngomong gini nggak berani. Sampai akhirnya titip sama temannya. Jadi aku itu loh disini sama ini, kamu mau apa enggak gitu. Jadi kayaknya kan butuh kepastian ya. Enggak lah, kalau nggak mau sendiri nggak mau aku. Akhirnya si cowoknya ini tetap nggak berani. Akhirnya melalui surat. Dulu kan belum ada HP, melalui surat. Dulu ya. Ya dulu. Sekarang dulu yang masalah dulu. Anak dulu malu-malu gitu ya. Ngomong tuh deg-degan. Padahal kalau kamu ya maksudnya ya nggak seperti itu. Kalau menyatakan isi hatinya tuh rasanya komputer gitu. Adem panas gitu. Sekarang itu orang dulu ya, lagi malu-malu sampai melalui surat. Lihat Pak Toto itu ya. Kelihatannya seperti itu, malu-malu ngomong sama saya. Jadi Pak Toto ngomong sama saya tuh malu. Yang di dalam firman Tuhan itu, telinga saya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Agak Pak Toto.
Ya, kalau anak sekarang itu kan gitu ya, lewat WA, tapi berani langsung ngomong gitu loh. Nah, kalau anak sekarang itu istilahnya kalau menyatakan isi hati itu apa sudah berubah ya. Kalau zaman anak saya itu ditembak gitu ya. Ya, sekarang ada istilah baru ya, udah ya. Kalau menyatakan senang sama cewek itu ada istilah baru enggak? Confess. Iya. Oh, ada istilah baru ya. Sekarang kan istilah baru ada ya, istilah apa kepo, ada gabut kan anak sekarang tuh ya, istilah yang baru. Kalau anak saya dulu tuh kalau habis pulang bermain tuh kalau sering pulang cerita sama saya ya. Jadi sering cerita sama saya, Bu, tadi tuh loh Bu. Kemudian anak saya kan dalam satu gang itu kan seumuran, ada yang lebih tua ya. Anak saya kelas 3, ada yang lebih tua kelas 5, kelas 6. Ada anak saya cerita, Bu, tadi ini loh Bu, ditembak Bu. Saya pikir saya ditembak itu habis itu loh ya. Nah itu mainan itu loh ya. Ya kan ada yang biji-biji tembak kan suka saya. Ditembak apa nih? Ditembak itu loh Bu, ngomong cinta itu loh Bu. Anak kelas 3 udah mau cinta-cinta. Ngomong cinta itu loh Bu. Jadi anak saya tiap main tuh mesti cerita sama saya ya. Mesti lapor. Bu tadi itu Bu, si A itu loh Bu. Meso kan Bu. Meso ya. Ambil ya Bu, gini mesonya pencuk gitu. Amitnya gini loh Bu, amit ya Bu, amit ya. Kemudian ya tadi jadi pasangan ya, jadi pasangan ya sudah tahu sini yang ngalamin sudah pacaran. Nah semasa pacaran tuh indah, hari-hari terasa indah, penuh bunga-bunga gitu ya. Ya. Kali nikah Bu. Kemudian membentuk ke hal yang serius ya, memasuki jenjang pernikahan ya. Kita tahu kalau memasuki jenjang pernikahan itu kan ada janji nikah ya, ada janji nikah bahwa aku akan menerimamu baik suka maupun duka, sehat atau sakitnya. Cuma coba ditambahkan tadi, ditambah aku menerima kamu di waktu kamu masih langsing, kamu masih sampai kamu mekar itu karena waktu awal menikah soalnya kamu langsing ya, begitu sudah langsung kulkas dimasukkan di sini nikah Pak. Ya, orang laki itu memandang istrinya tetap manis kemudian begitu nikah ya awal pernikahan itu seperti pacaran ya ada seneng ada ya, hidupnya penuh bunga-bunga ya, bukan penuh bunga rumahnya penuh bunga itu udah indah gitu ya, manis gitu. Banyak kan orang-orang ya waktu masih karena apa? Waktu pacaran, waktu awal menikah itu masih penuh dengan kepalsuan. Benar Pak, benar? Ya, benar. Nanti kalau sudah 2 tahun 3 tahun aslinya baru kelihatan. Ya. Mungkin waktu masih pacaran ya, ingin kentut aja ditahan-tahan ya. Pikirnya ya, memangnya aku cewek apaan? Kan nggak enak gitu. Begitu cowoknya, memang aku cowok apaan? 2 tahun, 3 tahun sudah perang. Suaminya duit. Itu salah satu. Ada juga waktu masih pacaran itu sebenarnya sayang gitu. Ini yang kita berdua. Iya kontrak. Tapi begitu berjalan 2-3 tahun hasilnya kelihatan ya. Yang mungkin juga dulu sayang, ya nggak usah satu. Nah itu hal yang masih biasa ya. Sampai ringan tangan itu ya.
Kalau orang menikah kan bukan untuk ditaboi ya. Kalau salah katakan salah ya. Jadi kasus-kasus di berita-berita itu kan banyak. Begitu menikah istrinya dihajar sampai babak belur. Makanya di sini yang belum menikah Jangan nikah. ya kalau sebelum menikah jangan hanya mencari yang seiman, tapi yang takut sama Tuhan. Ya, kalau takut sama Tuhan itu dijamin hidupnya aman-aman ya. Amin. Berarti Pak Toto ya. Ya, kalau kita mendapat pasangan yang baik, surgalah yang kita dapat, yang kita rasakan. Tapi kalau kita mendapatkan pasangan yang tidak baik, nerakalah yang kita dapat. Ya. Kemarin menghadiri pernikahan ya teman itu, ada kesaksian dari pihak lakinya, merasa waktu bagaimana waktu ketemu, yang diceritakan indah aja. Kemudian dari ibu nyerutuk di sebelah saya, guru ngerasanya ya kok tonjok-tonjok aneh. Ya, tujuan menikah. Tujuan menikah kalau wanita itu memiliki teman hidup. Benar apa benar? Ya. Kalau yang wanita memiliki teman hidup, dan kemudian yang kedua ingin membentuk sebuah rumah tangga. Untuk yang pria cenderung yang satu itu saya nggak berani menyebutkan. Yang kedua ingin memiliki pasangan hidup. Kemudian tujuan hidup yang secara umum ya. Tujuan menikah secara umum yang pertama membentuk keluarga yang bahagia. Katakan membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan menikah yang pertama membentuk keluarga yang bahagia. Yang kedua mendapat ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga membangun kerjasama dan dukungan dalam menjalani hidup. Yang keempat memberi rasa tentram dan kasih sayang. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima menyalurkan rasa cinta secara sah serta terhindar dari perbuatan buruk. Ini yang kelima. Yang keenam melanjutkan keturunan. Kemudian yang ketujuh merawat dan mendidik anak dengan ikhlas, dengan nilai yang baik. Yang merawat dan mendidik anak dengan nilai yang baik. Kemudian peran suami di dalam keluarga. Yang pertama memimpin keluarga dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Ini yang peran suami. Yang kedua mencari nafkah, memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Untuk mencari nafkah sekarang tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga mencari nafkah. Cuma untuk keuangannya bagaimana? Duitku gitu ya? Ya. Atau tetap uang laki tetap punya uang istri atau ada tergantung kesepakatan ya. Ada yang tetap diberikan sama istri, ada yang DWD ya. Cuma pasti kan ada utang-utangan ya. Nah, suami istri itu ada utang-utangan ya. Benar apa enggak? Cuma kalau istri yang utang sama suami jangan harap banyak. Kalau yang suami utang istri, tahu jawabannya? Kalau istri yang utang suami pasti ditagih. Ayo. Ini duitku.
yang Tambah anak kakek. istri ya. Saya juga mengalami seperti itu. Kalau suami saya utang, mau sih pinjam mana? Balik. Tapi kalau saya yang pinjam suami, kan cuma suami istri. Kemudian peran suami sebagai pelindung, menjaga kehormatan, keselamatan, dan keamanan seluruh keluarga. Kemudian yang keempat, membimbing istri dan anak dalam hal kebaikan. Kita baca di 1 Petrus 3 ayat 7. Sudah ketemu? Mari kita baca. Demikianlah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris, dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terharap. Ya. Jadi suami-suami harus bijaksana terhadap istrinya ya, sebagai kaum yang lebih lemah. Ada juga ya, justru yang perkasa itu dalam keluarga itu yang perempuan ya. Ada kasus-kasus kalau ada tetangga yang resek itu yang menghadapi justru istri ya. Itu ada kasus-kasus seperti itu, tapi selanjutnya. Tapi yang benar tuh suami ya, sebagai pelindung keluarga. Kami ini isi rame belum kita boleh. Jangan betulnya apa naik. Kemudian sekarang peran istri mengatur rumah tangga, mengelola urusan sehari-hari agar tertata rapi. Belajar dilakukan apa tidak itu? Kaum wanita mengelola urusan sehari-hari agar tertata rapi. Jika rumah kita dalam keadaan rapi ya, tertata rapi itu membuat keluarga kita di rumah ya. Demikian juga untuk spray itu paling tidak kan diganti ya, paling lama paling tidak 2 minggu atau 1 minggu sekali itu diganti, itu memberi nyaman pada suami kepada anak. Jangannya spray ini sampai setahun nggak diganti. Ada seperti itu ya, tidur malah gatelan juga. Jadi istri juga harus bijaksana ya, membuat nyaman suaminya betah di rumah, anaknya betah di rumah ya. Rumah ditata biar rapi. Terutama tempat tidur, tempat beristirahat harus diberi rasa nyaman. Saya punya rumah, pokoknya masih bisa dirubah-rubah ya. Itu saya suka merubah-rubah ya. Misalnya kursi ya, kursinya yang panjang sini, yang pendek sini, pintu sini. Kadang saya rubah, bisa sana, biar sebelah sini gitu. Itu saya rubah ya. Cara menata kursi sering saya rubah-rubah. Saya sendiri bosan gitu loh, kadang harus ada suasana baru. Saya rubah. Selama masih ada ruang untuk bisa merubah, saya rubah. Gitu. Jadi anak saya tiba-tiba pulang, "Bu, kursinya kok dirubah?" "Iya, biar nggak bosan." "Iya, enak ya," gitu. Saya sering, nggak tahu berapa bulan sekali. Saya suka seperti itu. Juga tempat tidur itu selama bisa saya rubah, ruangannya itu saya rubah. Betul. Itu saya. Itu pertamanya sebelah sini, ya sini jendela sini. Itu. Suatu saat walaupun saya nggak tidur sini, tempat anak saya itu yang laki itu, saya rubah. Ya tempat tidurnya coba tinggal digeser ke gini. Gitu. Memberi suasana yang nyaman juga, suasana yang baru. Ya, suasana yang baru. Kemudian yang kedua, pendamping hidup, mendukung suami dalam suka dan duka, serta menjaga nama baik keluarga. Jangan ya istri ya, jaga nama keluarga. Kan harus menjaga nama baik keluarga. Jangan begitu suami pergi kerja langsung kita di tetangganya, gimana? Kerjaan
wae kudu buka ono ae gitu ya. Mungkin sama keluarga. Kemudian waktu suaminya mau pulang, tiba-tiba cepat pulang di rumah masak. Itu jangan ya, jangan. Kemudian yang ketiga, merawat dan mendidik anak pada masa pertumbuhan. Kemudian dalam berumah tangga juga pasti ada masalah. Kalau ada masalah kira-kira dihadapi apa dihindari? Dihadapi ya. Dihadapi. Karena orang dulu itu masalah itu bumbu-bumbunya orang rumah tangga. Karena begitu sudah bertengkar ya. Kalau waktu bertengkar rasanya kok lupa itu suaminya ya. Suami bisa jadi musuh. Awas ya, gitu. Ya, begitu selesai itu menjadi semakin mesra. Benar apa benar? Begitu habis bertengkar tiba-tiba berdamai. Tidak ya, salah ya. Karena dua itu orang tua dulu itu pertengkaran itu suatu hal yang biasa. Itu bumbunya orang menikah. Ya, bumbu itu kan membuat masakan sedap. Itu juga persoalan itu dalam rumah tangga itu membuat masalah keluarga itu menjadi sedap ya. Habis melewati masalah itu yang ada itu ya rasa nyaman, kedamaian. Kemudian jenis-jenis masalah dalam rumah tangga. Yang pertama jenis masalah dalam rumah tangga itu keuangan ya. Uang bisa dikatakan uang itu bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada uang, mumet. Ya, bisa dikatakan uang bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada uang, bisa ribut dan keluarga. Ini kasus-kasus yang ada di dalam rumah tangga ini karena keuangan. Yang kedua, perbedaan pola asuh anak. Kalau yang bapaknya mengingat anaknya, kamu harus begini, istrinya harus begini. Ini kan kadang bisa ribut gitu, bisa ribut. Jadi harus ada kesepakatan dalam mendidik anak. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Ini sering terjadi ya. Terus yang keempat, pembagian tugas rumah tangga. Di sini ada nggak pembagian tugas rumah tangga? Kayaknya semua tugas rumah tangga wanita ya. Orang perempuan banget paling pagi. Wanita yang memborong. Kalau saya dulu itu sebenarnya tuh pengen punya suami tuh orang bule, orang barat. Saya gini, dulu kan saya punya teman, dia tuh bekerja jadi masaknya sama orang Belanda. Saya juga pernah di situ. Kalau orang-orang barat itu nggak selalu orang perempuan tuh harus bangun pagi menyiapkan makan sama istrinya, nggak selalu. Tapi siapa yang duluan bangun, ya dia yang menyiapkan. Dan itu tulus. Jadi begitu istrinya masih tidur, suaminya bangun persiapan masak, bawa makanan ke istrinya. Itu tulus. Saya itu dulu seperti itu. Ya. Tapi Tuhan mendaki lain. Bukan berkendak lain. Semua kan boleh berangan-angan. Iya, Pak Jon nggak enak ya. Nyek ya. Itu dulu ya. Kemudian konflik dengan keluarga besar ya. Biasanya tuh konflik dengan keluarga besar tuh mungkin dengan masalah orang tua, adik-adik itu bisa menjadi konflik dalam rumah tangga. Kemudian cara mengatasi masalah. Yang pertama, bicara dengan kepala dingin. Bukan berarti kepalanya dikompres es itu enggak ya. Bicara dengan kepala dingin itu ya dengan tenang, cari waktu yang tepat.
Kemudian fokus pada solusi, bahas inti masalahnya, bukan saling menyalahkan atau mengungkit kesalahan lama. Ya, jadi fokus pada solusi ya, bukan saling menyalahkan. Yang ketiga, jadi pendengar aktif. Dengar keluh kesah pasangan secara tulus tanpa terburu-buru memotong pembicaraan agar tidak timbul kesalahpahaman. Yang terjadi ya, ada beberapa kasus itu ya, suami itu kurang mendengar ya keluh kesah istri. Kadang ya istri itu kan, karena istri itu gak di rumah kan dari pagi gitu ya, terus kerjaan rumah tangga, ngurus anak. Kadang kan curhat sama suami ya, anakku tadi dulu gak ngewangi gini. Kadang suami itu gak mau dengar. Maksudnya bukan ngomong sama suami, bukan maksudnya suami harus memarahi anak, bukan, cuma sebagai pendengar aja gitu. Kalau jadi dengar terus sudah legowo. Ya ada kasus seperti ini, suami tuh nggak mau tahu. Jadi jangan salahkan kalau istri itu curhat sama suami orang ya. Jangan salahkan. Itu juga istri ya. Kalau istri kan juga harus menjadi pendengar suami. Suami itu kan juga ada masalah di tempat kerja. Kadang ngomong gini, istri juga harus siap mendengarkan. Selama bisa memberi solusi ya kita mau, ada sebagai pendengar. Jangan kalau suami tadi ngomong gini nggak didengar, asik dengan HP ya. Juga jangan salah kalau suami curhat sama istri orang. Ya. Kemudian yang keempat, membangun komunikasi terbuka, menurunkan ego, serta mencari jalan keluar bersama. Kemajuan kasih Tuhan, kita harus menghargai pasangan sebagai anugerah, yang mana akan memberi contoh atau teladan pada anak-anak. Itu makanya kalau orang tuanya, misalnya anak cewek, melihat bagaimana ayahnya, papanya memperlakukan mamanya, ya. Bapaknya sangat menghargai istrinya, mengasihi, menyayangi istrinya. Nanti si anak perempuan itu melihat bapaknya seperti itu, maka anaknya akan berpikir gini, aku kalau punya suami harus seperti papa. Itu yang sering terjadi. Demikian juga anak cowok, bagaimana istrinya memperlakukan suaminya, ya, menghormati, mengasihi, ya, menyediakan makanan, ya, menyediakan pakaian suaminya kalau berangkat kerja. Ini diperhatikan anak cowoknya. Dia tuh bangga dengan mamanya, ibunya. Akhirnya suatu saat dia berpikir, aku nanti kalau udah besar ini mencari istri seperti mamaku. Jadi apa yang dikerjakan orang tua itu akan dilihat anak, dan itu akan diikuti oleh anaknya. Seperti tema yang saya sampaikan tadi, tema Tuhan pagi ini, keluargaku adalah surgaku. Kita buka di Kejadian 2 ayat 23. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah manusia itu, yaitu Adam ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat ini membicarakan rancangan Allah tentang pernikahan. Yang kedua, kesatuan yang intim. Yang ketiga, kesetaraan antara suami istri. Kemudian penerimaan penuh sebagai satu bagian. Ini. Kemudian yang berikutnya, ayat ini memperlihatkan sukacita manusia, yaitu manusia Adam saat Tuhan pertemukan pasangan yang sepadan. Seperti kita baca ini ya, ini kan Adam, ini ada yang lalu berkatalah Adam, ini ada yang berkata ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ini bangganya Adam ya. Ini loh dagingku, ini loh tulangku. Dan ini akan jadi istriku. Ya. Tulang dari tulang dan daging dari daging, menunjukkan kedekatan, kesetaraan, dan ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara suami istri. Ya, kita baca di Kejadian 2 ayat 24. Dan ketemu, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ayat ini yang kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 23 yang tadi, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memang menghendaki sebuah pernikahan. Ya, Tuhan menciptakan perempuan itu untuk menjadi penolong, menjadi pendamping laki-laki. Kalau mau baca di ayat sebelumnya, bagaimana begitu Allah itu setelah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, akhirnya menempatkan manusia Adam itu di dalam Taman Eden. Kemudian Tuhan mendampingi bagaimana Adam itu memberi nama-nama hewannya. Kemudian Allah melihat kalau Adam bisa memberi nama-nama hewan, tapi dia tidak mempunyai teman yang sepadan. Akhirnya Tuhan membuat Adam itu tidurnya. Disinilah operasi yang pertama kali di dunia. Diambillah tulang rusuk Adam, dan Tuhan menutupi dengan daging, dan dibangunlah seorang perempuan. Disitulah Adam memiliki teman hidup yang sepadan. Tuhan membentuk dan membawa Hawa kepada Adam, menandakan pernikahan dari Tuhan. Amin. Ya, pernikahan itu dari Tuhan. Adam mengambil pasangan dengan penuh rasa syukur dan kasih, melihat sang istri sebagai bagian dari dirinya. Maka dari itu, sebagai pasangan suami istri, kalau sedang bertengkar, ingat tujuan kita menikah. Ya, kita harus melihat kasih Allah itu pada kita. Makanya kalau menikah itu harus mempunyai fondasi yang kuat, yaitu kasih Kristus. Makanya kalau dalam sebuah pernikahan itu kan ada yang firman yang harus diberikan pada pasangan ini. Bagaimana kalau menikah nanti harus bagaimana, memperlakukan pasangannya bagaimana, baik atau tidak baik keadaannya, harus tetap saling mengasihi. Walaupun ada masalah, saling mengampuni. Karena Tuhan menghendaki pernikahan seperti yang kita baca tadi ya. Pernikahan itu datangnya dari Allah. Sebagai pasangan, ya, kita harus menghargai pasangan sebagai anugerah Tuhan yang sejajar dan berharga. Kemudian membangun hubungan rumah tangga yang jujur, setia, dan saling mendukung. Kemudian menjadikan Tuhan sebagai pusat dan fondasi dalam hubungan suami istri. Kita baca di Efesus 5 ayat 33. Sudah ketemu? Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istrimu menghormati suami. Jadi suami itu harus mengasihi istri. Begitu juga suami harus menghormati suami. Jadi ada bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu
seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Maksudnya mengasihi seperti dirinya sendiri itu apa? Apa yang kamu mau dan dirimu itu juga perlakuan pada istrimu. Kalau kamu ingin makan ini, berarti kan juga istrinya juga sama. Jangannya suami mau makan enak, ya pamit ya aku mau keluar makan enak. Ya itu istrinya, itu berarti mengasihi diri sendiri gitu. Kalau mengasihi istri seperti dirinya sendiri, ya istrinya diajak gitu. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, itu seperti diri kita, apa yang kita perlakukan terhadap diri kita itu juga untuk istrinya. Apa yang dirasakan enak suami juga dirasakan enak istri. Apa yang dirasakan sakit suami dirasakan sakit istri. Itulah makanya ya dalam firman Tuhan itu kan dikatakan bahwa suami istri ini akan jadi satu tubuh. Jadi kalau suami macam-macam, istri itu mesti terasa karena sudah diikat oleh Allah. Ya sudah dibetraikan ya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hingga apapun yang terjadi pada suami istri pasti merasakan. Jangan dikira kalau suami macam-macam di luar sana, istri tidak tahu. Ibu coba istri, apapun yang dilakukan istri suami tahu. Saya punya teman tuh yang nggak tahu, dia itu seperti gelisah, tidak tenang gitu. Gelisah tidak tenang. Kemudian kalau pas nggak kuat tuh biasanya Mbak di rumah, iya aku lagi gelisah gitu. Tolong Mbaknya doa ya datang saya sama saya nasihati, saya doakan itu tenang pulang. Kemudian datang ke teman saya lagi juga gitu gelisah, sampai dibawa ke pastor di luar kota didoakan, tapi tetap gitu. Sembuhnya karena apa? Selingkuh bisa sembuh. Loh iya, selingkuh sembuh. Jadi dia tuh tidak fokus dengan apa yang dirasakan, tapi fokusnya karena pacarnya tadi WA gitu, guju-guju dewe gitu ya. Jadi kemana-mana HP-nya dibawa, kamar mandi bawa, tidur dibawa. Terus suaminya tahu cuma suaminya nggak apa-apa, sebenarnya dia senang gitu. Tapi kan suaminya tahu batas-batasnya, dibiarkan sembuh. Aneh ya, itu badan dosa ya. Sebenarnya karena selingkuh, tapi lihat dia WA kadang sampai keluar paling macam gitu. Anak-anaknya juga tahu. Masuk diladukan rumah, suaminya sempat metu. Wes sojok terus no. Suaminya tuh baik sabar. Jadi apa yang terjadi pada istri, suami tahu. Demikian juga apa yang terjadi pada suami, istri tahu. Karena kita itu sudah satu daging ya, sudah seperti dalam firman Tuhan, kita sudah dalam satu daging. Kemudian kita baca di Efesus 5 ayat 22. Dan ketemu? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini Tuhan ya yang berbicara. Suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami. Bisa dipahami? Amin ya. Kemudian kasih sebagai perekat keluarga
di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu di atas segalanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kasih Kristus ada di dalam kita, maka semuanya akan aman-aman saja, akan bisa diselesaikan. Kemudian kesimpulan. Kata kesimpulan. Keluargaku adalah surgaku, yang dimaksud membangun keluarga yang menghadirkan suasana kerajaan Allah dalam keluarga. Yang kedua, keluarga menjadi surga ketika Tuhan jadi pusat kehidupan. Kasih menjadi budaya, pengampunan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, jadikan keluarga sebagai anugerah dari Allah yang memancarkan kasih yang Tuhan anugerahkan pada kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kami sedang BR karena musik tinggal kita. Setia
Engkau telah menetapkan perintahmu atas keluarga kami Tuhan, sebagai tempat kami saling mengasihi, saling menghargai dan melengkapi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang hadir saat ini Tuhan. Berkati hubungan suami istri agar selalu dipenuhi oleh kasih Kristus, kesetiaan dan saling menghormati. Mampukan orang tua untuk mendidik anak-anak di dalam rasa takut akan Tuhan. Jadikan juga anak-anak kami generasi yang taat, menghormati orang tua dan mengasihi. Jika ada di antara jemaatmu yang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah hidup, kami mohon pemulihan dari Engkau Tuhan. Urapi Tuhan, lembutkan setiap keluarga yang bermasalah Tuhan. Jadikan kasih-Mu Tuhan sebagai dasar Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Denila untuk firman-Nya. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan persembahan kita yang kedua. Silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Untuk bisa berdoa untuk persembahan kita. Mari kita terima kasih ya Tuhan semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat selama seminggu ke depan dari Gereja GDI. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Toto, firman-Nya luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan Ibu di kedepannya lagi. Sebelum kita mendengarkan warta sepekan, kita mau lihat antusias anak-anak
di tempat ini pemudanya. Kemarin ini lomba Agustusan. Kayaknya kita perlu melihat tayangannya, rekaman. Kita lihat lomba mereka. Luar biasa semangat anak-anak yang di tempat ini ya. Anak-anak yang tumbuh dengan cinta kasih dari gereja ini buat kedepannya kayaknya lebih seru lagi ya. Luar biasa anak Ayud, semangat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat rata sepekan kegiatan KD di tempat ini. Hari Rabu 12 Agustus 2026, Praise and Worship dari jam 7 sampai dengan selesai firman Tuhan dilayani PS Januardi Purba Kelana, panjang banget namanya. Pak Wibit nih ya Pak ya? Ya. Namanya panjang sekali. PL-nya oleh Bapak John, singer Ibu Dalila dan Ibu Aristin, musik tim Bapak Toto. Jumat, ibadah Yud di tempat ini jam 6:30 sampai dengan selesai. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Willy, WL-nya Saudara Pandu. Next. Sabtu ibadah fajar 1 jam saja. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 firman Tuhan dilayani oleh Bapak Edi, WL Bapak John, doa syafaat oleh Ibu John. Ibadah raya hari Minggu 16 Agustus 2026 dari jam 8 sampai dengan selesai. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Evangelis Willy Komando. Udah jadi bapak-bapak ini. WL Ibu Rosa, singernya Bapak Samuel dan Bapak David, musik tim Bapak Hadi. Demikian warta sepekan kegiatan dari di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, terkait kita ada agenda kita mau camping dan ibadah padang. Mohon Bapak Ibu yang belum membayar. Hubungkan Pak. Hubungkan ulang. Baik, seperti yang Bapak Ibu tahu kita ada kegiatan camping dan ibadah padang nanti tanggal 24 Agustus ini. Jadi kalau yang camping berangkatnya tanggal 24 sore jam 3 kita berkumpul di gereja ya Bu. Jam 3 kita berkumpul di gereja bagi yang camping itu jam 3 sore. Lalu untuk yang ibadah padang hanya yang mengikuti ibadah padang saja itu berangkatnya tanggal 25 Agustus pukul 8 pagi kita sudah kumpul di gereja. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bagi yang mengikuti camping, monggo silakan mempersiapkan diri dengan semua peralatan yang perlu dibawa. Dalam hal ini adalah keperluan atau peralatan pribadi Bapak Ibu ya, karena mungkin di sana cuacanya juga tidak menentu. Kadang kalau siang panas banget saya kira ya Pak ya, tapi kalau malam dan pagi itu dingin, Bapak Ibu bisa dipersiapkan membawa baju hangat ya, baju hangat, peralatan mandi, kemudian alas untuk
kemahnya kalau memang diperlukan, karena kita cuma dapat satu alas kalau nggak salah dari sana itu. Walaupun mungkin itu sebenarnya sudah nyaman, tapi demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian boleh membawa alas sendiri. Kalau punya sleeping bag lebih bagus lagi, ya. Hanya cukup membawa sleeping bag dibawa itu sudah aman, gitu ya. Lalu untuk yang camping, Bapak Ibu, itu malamnya kita itu perjamuan kasih. Jadi nanti masing-masing keluarga boleh membawa makanan ya, masakan terutama untuk kita makan malam bersama nanti di sana. Itu untuk aku bawa apa ya, enaknya bawa apa ya, nanti bisa berkoordinasi dengan Ibu Gembala dan juga Bu Ferry di bagian konsumsi sama Bu Toto. Nanti enaknya bawa apa supaya semua itu nggak tubrukan ya istilahnya ya. Jadi masing-masing ditentukan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Itu untuk yang kalau untuk ibadah padang tidak ada masalah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, bagi yang punya kabel olor, saya nyebutnya kabel olor di rumah mohon dibawa, karena di sana mungkin pusatnya hanya di beberapa titik saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu perlu untuk ngecas HP mungkin ya, perlu untuk ngecas laptop atau apa untuk keperluan kelistrikan, Bapak Ibu bisa pakai itu untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Itu lagi, ada lagi Pak Toto? Itu aja. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, monggo Bapak Ibu bisa ketemu saya, ketemu Bu Gembala, ketemu Pak Sanjaya, ketemu pengurus gereja. Nanti kami akan memberikan informasi yang lebih detail yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Itu saja dari kami. Bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pembayaran, silakan, kami menunggu paling lambat minggu depan ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah mulai membayar untuk sewa area camping dan juga membayar untuk konsumsi kita nanti. Itu dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya dan terima kasih partisipasi jemaat GEDI yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Semuanya adalah jemaat-jemaat setia di GEDI ini tetap beribadah dalam keadaan suka dan duka, tapi percaya dan kita yakin karena Tuhan senantiasa ada buat kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dalam surga. Bapa kami dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Firman yang boleh menguatkan kami, boleh mengundang surga dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kami boleh mengasihi satu sama lain dalam anggota keluarga kami, saling mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami berterima kasih juga Tuhan buat Ibu Toto yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati beliau, pelayanan beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Kau semakin memberkatinya, memberkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, yang Tuhan terlebih lagi dalam pelayanannya. Kau memberkati, Kau juga memberkati kesehatannya Tuhan, dan apapun yang beliau kerjakan Tuhan senantiasa berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para penata layan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih bahwa pelayanannya di pagi hari ini, biarlah pelayanannya Tuhan, baik itu WL, singer, pemain musik, kolektan, multimedia, aser, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka sehingga semakin hari semakin lagi lebih lagi pelayanannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu GEDI di tempat ini. Biarlah Engkau percayakan kepada kami kasih karunia menerima, karunia memiliki, dan karunia menikmati menjadi bagian kami
jemaat-Mu di tempat ini. Berkat tercurah atas kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan kami, masalah kami, Tuhan Kau memberikan jalan keluar bagi kami. Saat kami tengah mengalami sakit, penyakit, Tuhan Kau menyembuhkan. Saat kami mengalami masalah yang berat, Tuhan Kau meringankan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi jemaat-Mu yang setia Tuhan, yang datang beribadah di tempat ini Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka Tuhan. Kami senantiasa mau setia datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala sidang kami, Bapak Edi Santoso. Biarlah Tuhan Kau memberkati gembala kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan beliau Tuhan, dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan anak-anaknya Tuhan, kehidupan cucunya. Tuhan Engkau memberkati beliau, Engkau memberkati pelayanannya dimanapun beliau berada, sehingga pelayanannya Tuhan semakin lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Budi Kuncoro yang telah merelakan hatinya Tuhan, menyediakan tempat kami beribadah di tempat ini, sehingga kami boleh memuji mempermuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita di gereja-Mu yang kudus ini. Tuhan Engkau memberkati Bapak Budi sekeluarga Tuhan, kehidupan rumah tangganya, kehidupan anak istrinya, semuanya Engkau berkati. Terlebih pelayanannya Tuhan, semakin hari semakin lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat tetangga sekitar kami, kanan kiri kami Tuhan, muka belakang kami Tuhan. Memberikan damai sejahtera buat mereka Tuhan, sehingga saat kami beribadah di tempat ini kami juga merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Damai yang kami rasakan Tuhan Kau berikan juga buat tetangga sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh senantiasa layak ada di hadapan-Mu untuk memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia tercinta kami Tuhan. Tuhan Engkau melihat bangsa kami Tuhan, saat ini keadaan tidak baik-baik saja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu mengulurkan buat bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, bangsa tercinta kami, seperti semua sedia kala Tuhan, perekonomian kami Tuhan, keadaan alam kami Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu tercurah untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya, aparat semuanya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau saat mereka bekerja, dan benar-benar Tuhan hatinya tulus untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan, sehingga mereka bekerja benar-benar demi kemuliaan-Mu dan demi bangsa Indonesia kami ini Tuhan, mensejahterakan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan kami damai dan sejahtera di bangsa kami, di Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya Tuhan, di mana kami tinggal. Dalam damai sejahtera tercurah untuk kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah senantiasa nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, usai sudah ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hanyalah
kasih Bapa surgawi, Bapa yang nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami boleh diberi kesempatan kembali untuk ibadah. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji muliakan Engkau. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan semua perjalanan yang baik dari awal sampai selesainya. Begitu pula Tuhan, sebentar kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bapa surgawi, tiba saatnya Tuhan, bagian-Mu untuk memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kini angkat tangan tinggi-tinggi. Kini pulanglah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan anugerah dari Bapa surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.